Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, dan karena kebaikan dan kemurahannya, maka kita boleh ada sampai hari ini. Pada kesempatan ini saya akan mau berbagi kembali firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 46. Di sana dikatakan, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Nazaret adalah kampung kecil yang terletak di daerah Galilea. Di sanalah Tuhan Yesus tumbuh dan dibesarkan. Karena berasal dari daerah kecil, banyak orang meremehkan dan merendahkan Yesus. Bahkan ketika ia pulang kampung dan mengajar di rumah ibadat, orang-orang memandang sebelah mata. Mengapa? Karena mereka hanya tahu bahwa Yesus itu tak lebih dari anak seorang tukang kayu. Mereka kenal orang tua dan saudara-saudaranya, tetapi mereka tidak tahu siapa Yesus sesungguhnya dan dari mana ia datang. Begitulah melihat Yesus mengajar. Begitu melihat Yesus mengajar, takjub dan terheran-heran mereka. Di dalam Matius pasal 13 ayat 54b sampai 56. Di sana dikatakan seperti ini. Dari manakah diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Saudara-saudara dalam kasih, keraguan juga dikemukakan Natanael. Mungkin suatu yang baik datang dari Nazaret itu dikemukakan oleh Natanael dalam kitab Nas yang kita baca tadi. Bagaimana manusia Yesus sungguh tidak ada harganya. Saudara-saudara, jadi keraguan itu juga dikemukakan oleh Natanael. Dan mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret itu? Bagaimana? Bagi manusia, Yesus sungguh tidak ada harganya dan dipandang sebelah mata, bahkan ditolak di kampung halamannya sendiri. Dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 57b. Di sana dikatakan bagi manusia, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Mereka tidak menghargai Yesus. Karena ketidakpercayaan itu, tidak banyak mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan di tempat asal. Kenapa di luar lain, di tempat yang lain, saudara, begitu banyak sekali mujizat yang terjadi? Karena di kampung halamannya banyak yang tidak percaya dan ragu terhadap Yesus. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, terkadang kala kita juga sama. Kita sudah sekian lama ikut Tuhan, tapi kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Tidak mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita kurang percaya. Bahkan tidak percaya, meragukan kehadiran Yesus, meragukan firman Allah,
Sehingga saudara-saudara, ciri orang yang meragukan firman Allah, dia menjadi malas dan tidak menjadi pelaku, tidak menjadi penurut karena dia ragu. Ya. Nah, di masa sekarang ini pun banyak sekali orang yang meremehkan dan tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalaupun orang datang mencari Yesus bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan semata-mata ingin mendapatkan berkat materi atau mujizat. Kalau saudara membaca itu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda yang ajaib, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi mereka ini dinilai oleh Yesus motivasinya salah. Ya. Mereka cari Tuhan karena supaya mereka kaya. Supaya mereka puas dengan makanan. Mereka cari Tuhan karena roti, karena perut. Bukan mencari Tuhan karena keselamatan itu penting. Mencari Tuhan supaya mereka mengalami mujizat Allah. Mereka yang dimaksud melihat tanda-tanda adalah memahami maksud dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Sebagian besar kita hanya berpikir bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan kita, hidup kita. Tetapi begitu tidak mendapat apa-apa yang diinginkan dan diharapkan, semangat mencari Tuhan pun luntur dan ia tidak lagi dianggap. Kenapa ada anak-anak Tuhan seperti itu? Karena motivasinya. Kenapa ada anak-anak Tuhan kecewa? Karena motivasinya yang salah. Ketika dia tidak dapatkan apa yang menjadi tujuannya, ya, tidak mendapat pujian, tidak dapat perhatian, maka saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, mereka undur. Ya, mereka undur. Mereka pindah sana, pindah sini. Mereka pikir tidak ada masalah. Tapi kita tidak punya mental seperti itu. Kita percaya Tuhan. Dan motivasi kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kemuliaan Tuhan di mana-mana, kita dapat melakukan kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan menolong kita semua. Dan memberkati kita semua. Amin.